Adril mencicipi 2 suap makanan, meletakkan sendoknya, lalu berkata dengan rasanya biasa saja. Sayang sekali kamu belum pernah makan di Kembang Setaman Resto di kota Silas. Makanan di sana benar-benar luar biasa. Tapi jangan pernah makan masakan yang dibuat oleh pemiliknya, kecuali kamu punya kekuatan seorang maha guru. Karena makanan itu terlalu kuat untuk bisa ditahan. Benar, Bu Wendy. Ketika mendengar ini, mata Tanto langsung berbinar. Dengan penuh semangat dia berkata, "Bos, bagaimana kalau kamu segera pergi menemui Bu Wendy? Mungkin dia bisa menyelamatkanmu." Wendy memiliki kekuatan yang sangat misterius. Dalam pandangan Tanto, satu-satunya jalan keluar bagi Adril sekarang adalah melarikan diri dari Majaya, mencari perlindungan dari Wendy. Ini adalah kartu truf terakhir Adril. Adril menjawab dengan tenang, "Kenapa harus merepotkan Bu Wendy untuk masalah kecil seperti ini?" "Apa?" Tanto tertegun. Jika tidak mencari bantuan Wendy, lalu apa yang akan dilakukan Adril? "Ayo pergi." Adril melemparkan setumpuk uang ke atas meja, lalu berdiri untuk pergi. Wajah Tanto tampak penuh kepahitan. Dia benar-benar tidak ingin pergi bersama Adril. Namun, melihat Adril sudah berjalan keluar, dia tidak punya pilihan selain menamparkan dirinya sendiri. Sekali lagi dia mengutuk dirinya karena dulu pernah menyinggung Adril. Sekarang dia hanya bisa mengenakan kacamata hitam, memakai topi, serta lengan yang patah masih tergantung di lehernya. Dia berjalan keluar dengan gemetaran. Untungnya, tampaknya tak ada yang menduga bahwa Adril masih berani muncul di kota. Sebagian besar orang telah ditempatkan di pintu keluar tol, bandara, stasiun kereta, bahkan pelabuhan, untuk berjaga-jaga agar Adril tidak melarikan diri. Menurut pandangan mereka, Adril pasti hanya bisa kabur. Di luar, mobil Tanto sudah terparkir. Dia segera maju, membukakan pintu mobil untuk Adril. Namun, Adril malah langsung duduk di kursi pengemudi. Tanto tak punya pilihan lain selain duduk di kursi penumpang dengan hati berdebar-debar. Dia bertanya dengan penuh kecerdasan, "Bos, sebenarnya kamu mau kemana?" "Nanti kamu akan tahu," jawab Adril sambil menyetir mobil. Namun, setelah mengemudi beberapa saat, Adril tiba-tiba menginjak rem dengan keras. Di depan mereka, sebuah mobil telah memblokir jalan mereka. Seorang pemuda bertubuh kekar turun dari mobil, lalu berdiri di tengah jalan. Di bawah sinar matahari, kulitnya tampak seperti logam berwarna perunggu tua, dengan otot-otot yang menonjol, menunjukkan bahwa tubuhnya sangat kuat. Saat ini, dia berdiri di sana seperti menara besi yang menghalangi jalan. Dia menatap Adril yang berada di kursi pengemudi melalui kaca depan dengan wajah penuh kegembiraan. "Aku benar-benar beruntung. Hanya berjalan-jalan saja aku langsung bertemu denganmu. Selama aku membunuhmu, enggak, meski hanya menahanmu sebentar saja, keluarga Forest pasti akan memberiku hadiah besar," kata pria kekar itu. "Adril, turunlah dari mobil dan terimalah kematianmu." Teriakan keras pria itu menggemuruh seperti guntur, langsung menarik perhatian lalu lintas di sekitar mereka. Namun, tak seorang pun berani menonton terlalu lama. Mereka buru-buru memberi jalan, menghindari tatapan, seolah-olah pria itu memiliki reputasi yang sangat mengerikan. Ketika melihat pria itu, Tanto langsung menarik napas dingin, lalu berkata dengan suara gemetaran, "Bos, itu Luxio Dani. Dia seorang master puncak tingkat 2. Tapi dia bukan hanya ahli biasa, dia berada di peringkat ke-15 dalam daftar jenius." Daftar jenius. Daftar ini berisi para ahli muda berusia di bawah 30 tahun. Siapapun yang bisa masuk ke dalam daftar ini, kekuatan mereka luar biasa. Bertarung dengan lawan yang lebih kuat adalah hal biasa untuk mereka. Meski Luxio tampak hanya berada di master puncak tingkat 2, setiap hari dia bertarung dengan binatang buas di pegunungan, menantang para ahli di berbagai tempat, selalu membuat masalah. Para ahli lokal di Majaya membencinya, tetapi dia masih bisa hidup dengan baik. Banyak master puncak tingkat 2, bahkan beberapa master puncak tingkat 3 yang tewas di tangannya. Adril mungkin tidak takut, tetapi begitu dia ditahan, pasti akan ada lebih banyak orang yang datang untuk mengepungnya. Adril menjilat bibirnya sembari berkata, "Tahukah kamu apa yang lebih enak daripada daging?" "Apa?" Tanto tertegun sejenak, tertawa dengan getir, lalu berpikir, "Di saat seperti ini, kamu masih saja memikirkan soal makanan yang tadi kamu bicarakan." Namun, kata-kata Adril yang terdengar santai dan penuh arti membuat Tanto merinding. "Yang lebih enak daripada daging adalah manusia," kata Adril sambil melangkah turun dari mobil, lalu berjalan dengan langkah besar ke arah Luxio. Bab 923. Di tengah jalan, Luxio menatap Adril dengan senyum penuh semangat di wajahnya. Dia berujar, "Adril, aku kira kamu orang yang hebat. Tapi ternyata di saat seperti ini kamu masih berani keluar dan berkeliaran. Tapi ini bagus juga. Kalau enggak, bagaimana aku bisa mendapatkan jasa besar ini? Kamu, yang berada di peringkat ke-18 di daftar jenius, setidaknya layak mati di tanganku." Adril tertegun, lalu berkata, "Sejak kapan aku jadi peringkat ke-18 di daftar jenius? Siapa yang menempatkanku di peringkat itu tanpa mengabariku dulu? Ini daftar peringkat apa?" batin Adril. Tanto yang baru turun dari mobil dengan hati-hati mengingatkan, "Setelah pertarunganmu di pelelangan, namamu langsung masuk ke dalam daftar. Peringkat ini dibuat oleh pihak resmi untuk ahli muda di bawah usia 30 tahun.
Mereka nggak perlu meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan. Sementara itu, Luxio mendengus tak acuh. Dia berkata, kamu pura-pura bodoh. Ya, masuk daftar Genfus berarti kamu menjadi sorotan banyak orang. Berbagai keluarga besar akan berlomba-lomba meminta orang di daftar itu menjadi menantu mereka. Siapa yang nggak mau masuk daftar? Kamu mau bilang kalau kamu nggak tahu? Aku nggak percaya. Adril tertawa sinis sambil menggelengkan kepala. Tujuannya adalah menjadi tabib agung yang sesungguhnya. Masuk ke daftar jenius bukanlah sebuah kehormatan baginya. Malah sebaliknya, daftar itu yang seharusnya merasa terhormat. Namun, dia malas menjelaskan ini kepada Luxio. Aku sarankan kamu pergi jauh-jauh. Kamu nggak layak bertarung denganku, ujar Adril dengan tenang. Aku rigak layak. Luxio tertawa marah sambil melanjutkan. Aku ini peringkat ke-15 di daftar jenius. Kamu bahkan nggak menganggapku penting. Sombong sekali kamu. Aku mau tahu, siapa menurutmu yang pantas bertarung denganmu? Setidaknya orang sekuat Gilbert, jawab Adril acuh tak acuh. Dia menambahkan, tapi dalam beberapa hari lagi, dia juga nggak akan pantas. Gilbert, Tanto langsung mengerutkan bibirnya. Luxio memandang Adril seperti melihat orang bodoh saat dia berujar. Desas-desus itu ternyata benar. Kamu memang sakit jiwa. Beraninya kamu menantang Gilbert, padahal dia berada di peringkat atas dengan kekuatan Master Puncak tingkat 3. Dia bahkan pernah mengalahkan Master Puncak tingkat 5. Dia bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Kamu begitu takutnya dengan Gilbert, kata Adril sambil memandang Luxio dengan pandangan mengejek. Dia melanjutkan, apa kamu pernah dipukuli olehnya? Wajah Luxio seketika berubah canggung. Siapa ahli muda di Majaya yang memiliki kekuatan Master Puncak belum pernah dihajar olehnya? Namun, apakah orang yang hampir mati seperti Adril pantas mengatakan itu? Tampaknya pukulan itu cukup parah, ya. Adril tertawa, lalu menambahkan, pergilah, orang yang kalah dari Gilbert nggak pantas bertarung denganku. Sialan. Sudah diambang kematian masih berani sombong. Aku mau lihat seberapa sombongnya kamu nanti. Kata Luxio dengan penuh amarah. Tiba-tiba, dia mengerahkan seluruh energi sejatinya. Otot-otot tubuhnya membesar seolah terbuat dari besi cair. Dia mengangkat kaki, langsung menyerang Adril. Serangan kuat. Dia seperti tank yang menghantam Adril. Tanah di bawah kakinya bahkan meninggalkan jejak tapak yang dalam. Teknik gunung besi. Tanto langsung terperangah dan menarik napas dingin. Para ahli di daftar jenius masing-masing memiliki teknik yang unik. Luxio terkenal dengan teknik pelatihan tubuhnya yang kuat, yang bernama teknik gunung besi. Dengan tubuhnya yang dilatih seperti baja, satu hantaman darinya bisa langsung menghancurkan Master Puncak tingkat 1. Aku ingin lihat bagaimana kamu menahan ini. Kata Luxio sembari menyeringai penuh percaya diri. Sementara itu, Adril menyunggingkan senyum di sudut bibinya. Luxio tahu Adril memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Meski dia tidak bisa langsung membunuh Adril, dia yakin bisa menahannya. Jika berhasil menahan Adril sampai orang-orang dari keluarga Forest tiba, dia akan mendapatkan penghargaan besar. Siapa tahu apa yang akan diberikan keluarga Forest sebagai balasannya. Namun, ketika dia memikirkan semua itu, tiba-tiba dia tersadar. Kenapa Adril tidak menghindar? Adril hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, memandangnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan Gilbert pun gak akan sembarangan menerima seranganku. Tapi kamu malah berani meremehkanku. Teriak Luxio. Luxio menjadi makin marah, bersiap untuk menghantam Adril hingga hancur berkeping-keping. Namun, pada detik berikutnya, teriakannya tersendat di tenggorokan. Di depan mata Luxio dan Tanto yang terkejut, Adril masih berdiri tak bergerak, hanya mengangkat satu tangan. Suara gemuruh seperti raungan naga dan gajah samar-samar terdengar di sekelilingnya. Bab 924. Tiba-tiba, Adril melayangkan satu tamparan keras. Suara keras seolah-olah sebuah gunung besar menghantam terdengar. Suara angin pecah terdengar di udara, disertai kekuatan luar biasa. Nggak mungkin. Luxio seketika membelalakan mata, bulu kuduknya meremang, sementara dia dengan cepat mencoba menghindar. Namun, dia bergerak terlalu cepat dan terlalu kuat, sehingga tak bisa mengelak tepat waktu. Plak! Tamparan itu mendarat langsung di wajah Luxio. Suara keras bagai tabrakan logam terdengar. Wajah Luxio yang berkilau dengan rona logam kuning tembaga langsung terdistorsi. Beberapa giginya yang patah bercampur darah terlempar ke udara. Seluruh tubuh Luxio terpental jauh oleh kekuatan luar biasa itu. Dengan suara benturan tajam, wajahnya menghantam keras ke tanah. Tubuh Luxio sudah dilatih dengan kekuatan luar biasa, hingga bahkan jalan aspal mengeluarkan suara berdebum keras saat dihantam, serta permukaan tanah tempatnya jatuh pun retak. Peringkat ke-15 di daftar jenius apanya? Kamu hanya membuang-buang waktuku, kata Adril sambil menggelengkan kepala perlahan. Tanto melihat pemandangan ini dengan terpaku, seolah belum bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Menang. Semudah ini. Luxio yang ada di peringkat ke-15 di daftar jenius, bisa dikalahkan hanya dengan satu tamparan dari Adril. Tanto merasa seperti sedang bermimpi. Kamu tubuhmu terbuat dari apa? Luxio dengan susah payah memuntahkan darah, pandangannya dipenuhi keterkejutan. Selain dirinya, tak ada yang tahu betapa mengerikannya tamparan tadi. Di telinganya,
Dia mendengar suara raungan naga dan gajah, penuh wibawa sekaligus mengerikan, seolah naga dan gajah itu menghantamnya langsung. Mengerikan. Kekuatan tubuh yang sangat luar biasa. Tubuh yang selalu Luxio banggakan telah hancur berkeping-keping. Aku sudah bilang, kamu nggak pantas bertarung denganku. Tapi kamu nggak percaya, ujar Adril dengan santai. Namun, tiba-tiba mata Luxio membelalak saat melihat Adril berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia segera merasakan ancaman kematian yang mendekat, lalu dengan cepat berkata, tunggu. Kita bisa membicarakan ini. Kamu butuh sekutu sekarang. Aku bisa. Boom. Adril menginjak kepalanya, menghancurkannya seketika itu juga. Darah menyembur ke segala arah. Adril mengangkat kakinya perlahan, lalu dengan tenang berkata, badut kecil. Black. Mata Tanto hampir keluar dari rongganya. Dia menelan ludah dengan susah payah. Seorang ahli peringkat ke-15 di daftar jenius bisa begitu saja diinjak mati oleh Adril. Saat itu, Adril sudah berbalik melewati Tanto. Dia berkata dengan santai, ini sedikit membuang waktu. Ayo kita pergi. Oh, Tanto baru tersadar dari keterkejutannya. Dia memandang Adril yang naik ke dalam mobil dengan perasaan penuh keterkejutan. Dia segera mengikuti masuk ke mobil. Namun, begitu dia duduk di dalam, dia menerima telepon. Setelah berbicara sebentar, wajahnya mendadak berubah pucat. Dia segera memutuskan panggilan, lalu berkata dengan panik kepada Adril, ayahku bilang kalau keluarga Surya sudah tahu tentang keberadaanmu. Gilbert sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu. Adril sudah menyalakan mobil. Dia hanya berkata dengan tenang, aku sudah tahu. Apa yang kamu tahu? Itu adalah Gilbert. Peringkat pertama di daftar jenius. Batin Tanto.